Bab ke-21, menjadi sepasang suami istri. Mulan pun cukup lama menanti Ibas sambil menonton TV di kamarnya. Sesekali dia melihat ke arah pintu kamar, dan keluar melihat ruang kerja Ibas yang lampunya masih menyala, padahal dia sudah ngantuk berat. Mau tidur jam berapa dia? Jam segini belum masuk. Hoaam. Mulan pun sudah berkali-kali menguap, tandanya matanya sudah sangat berat untuk terjaga. Dia pun menyiapkan alas di samping kasur dan meletakkannya di bawah, serta mengambil selimut dan bantal. Karena sudah tidak bisa menahan kantuk, dia tidur di bawah. Dia tidak mau tidur di kasur karena takut Ibas tidak nyaman dengan kehadirannya. Benar saja pekerjaan Ibas selesai larut malam, Ibas pun bergegas menuju kamar, cemas kalau Mulan belum tidur karena menunggunya. Dia pun membuka pintu kamar dengan hati-hati, dan mendapati istrinya sudah terlelap di lantai beralaskan karpet bulu putih. Kenapa dia tidur di bawah? Baguslah. Lagian ini kan kamarku, kenapa aku harus merasa bersalah? Terserah dia mau tidur di mana saja. Ucapnya sambil naik ke tempat tidurnya dan bergeser-geser menepi sambil melihat Mulan yang tidur di lantai. Dasar gadis aneh, memangnya kasurku terlalu kecil ya sehingga dia tidak mau tidur di sini. Sesaat kemudian Ibas pun terlelap dalam tidurnya. Ibas terbangun di pagi hari. Matanya terbuka dan dia beranjak duduk. Dia melihat Mulan sedang membuka gorden jendela kamar, yang membuat matahari pagi menembus masuk ke dalam dan menghangatkannya. Selamat pagi Mas, katanya Mas hari ini mau berangkat kerja. Mau sarapan apa biar Mulan siapkan? Buatkan aku jus wortel dan sayur ya, ucap Ibas serambi berjalan menuju kamar mandi. Oke Mas. Mulan pun bergegas menuju dapur. Di dapur Mulan melihat Bik Sumi sedang membuat sarapan. Lo Non kenapa kesini? Kalau Non butuh apa-apa tinggal bilang saja sama saya, kata Bik Sumi. Art keluarga Hadi Sentosa yang sudah puluhan tahun mengabdi di sana. Gak apa-apa Bi, biar Mulan bikin sendiri. Lagi pula ini kan kewajiban saya Bi sebagai istri, untuk melayani suami, jawab Mulan sambil mengambil beberapa buah, sayur dan wortel untuk dibersihkan dan di blender. Non memang sama kayak Nyonya. Nyonya juga begitu tidak segan masuk ke dapur untuk membuatkan makanan buat keluarganya. Salut Bik Sumi kepada Mulan. Maka itu Bik Mulan pingin jadi ibu rumah tangga yang baik kayak ibu, sehingga mempunyai keluarga yang harmonis. Hayo ada apa nih ngomongin saya, kata ibu sambil masuk ke dapur. Diam-diam ada yang ngefans sama saya nih Bik Sumi, ucap Ibu Hadi. Hai Bu. Mulan jadi malu. Mulan buat apa ke dapur? Buat jus Bu, Mas Ibas minta jus sayur dan wortel. Wah, Bik Sumi kayaknya aku sudah kalah cepet nih, udah ada yang bikin jus buat Ibas. Nyonya kayaknya disuruh istirahat karena sudah ada yang manjain Mas Ibas. Haha, syukurlah, jadi kalau saya keluar negeri sudah nggak cemas lagi, soalnya Ibas sudah ada yang ngurusin. Setelah selesai membuat jus, Mulan kembali ke atas untuk memberikan minuman itu kepada suaminya. Sampai di atas, ia sedikit tertegun dengan pemandangan yang terpampang di depan matanya. Pria bertubuh atletis sedang olahraga di treadmill dan bertelanjang dada, sehingga badan berototnya berkeringat, terlihat sangat jantan. Mulan pun hanya meletakkan jusnya di meja sambil memalingkan pandangannya itu. Mas, ini jusnya aku letakkan di meja ya, kata Mulan sambil mau putar badan karena menghindar untuk tidak melihat pemandangan itu, dan menuju ke bawah. Bawah sini, kata Ibas sambil berlari di treadmill. Apa? Bawa ke situ? Iya, kamu gak lihat aku sedang olahraga? Seru Ibas. Mulan pikir, justru itu aku gak mau ke sana, pemandangannya terlalu bagus, kata Mulan dalam hati. Mulan berjalan menuju Ibas dan memberikan jus tersebut dengan memalingkan pandangannya dari Ibas. Kenapa? Di depan suami gak boleh seperti itu, kau tegur Ibas, merasa Mulan seperti menghindarinya. Dia tidak sadar seberapa keras usaha Mulan agar tidak memandang tubuh atletisnya. Gak apa-apa, habis Mas gak malu apa? Gak pakai baju di depanku, makanya aku yang menghindar, gerutu Mulan. Ngapain malu, kamu kan istriku, ucap Ibas sambil tersenyum melihat tingkah Mulan ya polos, sambil meminum jus yang dibuatkan Mulan. Mas, kalau minum itu duduk, jangan sambil berdiri, nggak baik buat kesehatan, tukas Mulan.
Siap dokter. Ibas pun duduk di kursi. Sekilas Mulan melihat punggung Ibas yang masih ada luka yang sudah mengering itu. Dia pun maju dan memegang luka yang ada di punggung Ibas. Ibas sedikit terkejut tiba-tiba Mulan memegang punggungnya. Masih sakit, Mas? Tanya Mulan. Udah nggak sakit? Sembari memegang tangan Mulan. Mulan pun sadar Ibas memegang tangannya. Dia segera melepaskan tangannya dari punggung Ibas. Mas mandi dulu, sudah siang, aku siapkan bajunya. Ucap Mulan mengalihkan perhatian, sambil membawa gelas jus dan diletakkan di atas meja. Ibas merasa lucu melihat Mulan jadi salah tingkah. Mulan pun langsung masuk ke kamar dan memegangi dadanya yang berdegup kencang. Ayo Mulan, sadarlah. Dia bukan Ibas buruh pabrik yang dulu kamu suka. Kendalikan hatimu. Dia Baskara sang CEO yang tidak mungkin bisa mencintaimu. Hatinya terlalu tinggi untuk kamu raih. Ucap Mulan sambil memejamkan matanya. Luka yang Mulan lihat di punggung Ibas menumbuhkan lagi rasa cinta Mulan yang sengaja dia kubur dalam-dalam. Luka itu mengingatkannya pada kenangan indahnya bersama Ibas. Kemudian Mulan menyiapkan baju untuk Ibas dan bergegas ke bawah membantu menyiapkan sarapan pagi. Setelah semua selesai, Mulan ke atas memanggil Ibas untuk sarapan. Di kamar dia melihat Ibas sedang memakai kemejanya menghadap ke cermin. Dia kemudian membantu Ibas memakaikan kemejanya. Sini aku bantu. Ibas merasa Mulan adalah istri yang baik. Dia menatap Mulan yang sedang berada di hadapannya itu. Jangan lihat-lihat, Mas. Ucap Mulan sambil sesekali matanya menatap mata Ibas. Kenapa? Sudah halal kan? Pegang saja boleh, kenapa nggak boleh lihat? Goda Ibas. Nanti Mas jatuh cinta lo sama aku. Kata Mulan menggoda Ibas sambil memakaikan dasinya. Aku lapar. Ibas salah tingkah mendengar perkataan Mulan. Mulan pun tersenyum menang. Ayo sarapan dulu, sarapannya sudah siap. Mereka pun sarapan bersama keluarganya, dan Ibas pun bersiap-siap untuk berangkat kerja. Mulan mengantarnya sampai ke mobil. Aku berangkat kerja dulu ya. Kalau bosen kamu boleh jalan-jalan atau nonton bunga di taman belakang, pamit Ibas kepada Mulan. Iya Mas, hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Ucap Mulan sambil salim dan mencium lembut tangan Ibas. Ibas pun tidak langsung berangkat, dia malah memandangi kening Mulan dan memikirkan sesuatu. Tapi dia tepis pikiran itu. Waalaikumsalam. Kemudian dia masuk ke dalam mobil. Ketika mobil sudah jalan, masih terlihat Mulan melambaikan tangannya dari balik spion. Ibas pun melihatnya sambil tersenyum senang. Punya istri senang ya bos, tiap pagi ada yang merhatiin, ucap Seto dari balik stir. Makanya nikah dong, jawab Ibas meledek. Siap bos, saya akan segera mencari calon istri. Seto pun melajukan kendaraannya menuju kantor. Sesampainya di kantor, Ibas bekerja dengan lebih semangat. Sementara Mulan di rumah menyirami taman dan berbincang-bincang dengan ibunya. Hari pun sudah sore, Mulan sudah mandi dan duduk di ruang atas sambil membaca buku yang ada di rak lemari. Ada dulu suara mobil yang masuk ke halaman. Mulan melihat ke bawah, ternyata mobil Ibas. Dia pun lari girang karena suaminya pulang, dan menuju ke halaman untuk menyambut Ibas. Ibas melihat istrinya berlari dari dalam rumah. Entah kenapa dia merasa senang melihat Mulan, istrinya itu. Ada suasana yang beda saat dia pulang, kemudian ada yang menunggunya. Jangan lari, cegah Ibas, karena melihat istrinya sedikit berlari. Mas sudah pulang, ucap Mulan sembari mengambil tangan Ibas dan menciumnya. Ibu kemana? Ibu istirahat di kamar. Kemudian Mulan pun menceritakan kegiatannya dengan ibunya pada hari itu sembari berjalan ke kamar. Ibas mendengarkan cerita Mulan dengan seksama kemudian membersihkan diri. Sudah pukul 21.00, Ibas masih sibuk dengan pekerjaannya di ruang kerja. Mulan yang sedang membersihkan kasur melihat jam sudah malam. Tapi suaminya itu belum selesai bekerja, dia pun membawakan susu hangat ke ruang kerjanya. Mas, intip Mulan dari balik pintu kerja yang sedikit terbuka. Masuk Lan, ada apa? Ucap Ibas sambil melihat ke arah pintu. Aku bawakan susu hangat, dari tadi aku perhatikan Mas masih kerja terus. Kata Mulan sambil meletakkan susu di meja. Gak capek Mas kerja siang malam? Ibas menghentikan pekerjaannya sejenak dan berbalik menatap Mulan.